Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang terkena 3 anak panah beracun tepat di bagian kepala belakangnya. Saat itu Pan Jian dan Lin Si mengira Tan Yun akan mati secepatnya. Jadi mereka membiarkan Tan Yun kabur menggunakan perahu ronya. Saat kemudian setelah Tan Yun mengidentifikasi rumput giok kebangkitan, dia menemukan bahwa rumput itu sengaja diracuni oleh seseorang. Jadi Tan Yun bersama para murid lainnya bergegas pergi ke istana Bingking untuk menyelamatkan Diaken Shen Qinpeng dari kematian. Cerita diawali pada saat ini. Masih ada saat-saat terakhir sebelum Shen Qinpeng dieksekusi. Di aula istana Bingking, suasana sangat tertekan. Taois Bingking duduk di kursi pemimpin menatap dengan sepasang mata yang indah dan matanya penuh penyesalan. Semua orang dengan ekspresi serius memandang Shen Qinpeng dan menghela napas dalam-dalam. Diaken Shen, beberapa hari yang lalu meskipun saya bertengkar dengan Anda karena Tan Yun, tetapi kita telah bekerja bersama-sama selama bertahun-tahun. Dan saya benar-benar tidak ingin melihat Anda seperti sekarang ini, ucap Panatua ke-12 bernama Lu. Dia menghela napas dan bangkit dari tempat duduknya. Berlutut tiba-tiba menghadap Taois Bingking dan bersujud. Kepala Panatua, bawaan ini tidak pernah meminta apapun dari Anda. Tetapi hari ini bawaan ini berani. Tolong lihat Diaken Shen. Selama bertahun-tahun, Diaken Shen bekerja keras dalam pengelolaan perkebunan obat Lingshan. Tolong maafkan dia. Dia berpura-pura tulus memohon belas kasihan untuk Shen Qinpeng. Tentu saja, dia tahu betul bahwa kematian rumput giok kebangkitan terkait dengan kehidupan dan kematian kepala Tang dari Xianmen Damai atau pintu abadi. Dan 8 hari yang lalu, ketika Taois Bingking menyerahkan rumput giok kebangkitan kepada Shen Qinpeng, para murid dan para penetua mengetahui hal tersebut. Shen Qinpeng adalah orang yang jujur. Pada saat ini melihat Lu memohon pada dirinya sendiri, membuat Shen Qinpeng merasa jijik terhadap pembohong tersebut. Dan kemudian Taois Bingking menatap Lu dengan dingin. Kepala ini memiliki sesuatu untuk dikatakan terlebih dahulu kepada kalian. Tetapi sekarang rumput giok kebangkitan sudah mati. Kepala ini masih tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada para penetua Xianmen dan Mai. Jika kepala Tang mengalami kecelakaan karena rumput giok kebangkitan, maka kepala ini yang harus disalahkan. Kepala ini berulang kali memberitahu Diaken Shen untuk merawat rumput giok kebangkitan, tetapi sekarang rumput giok kebangkitan sudah mati. Suara Taois Bingking baru saja jatuh, dan itu terlihat samar-samar bahwa matanya yang indah sedikit basah. Dia berpikir bahwa ketika Diaken Shen melihatnya tumbuh dewasa, dia sudah menganggap seperti kakinya sendiri yang baik hati dan telah menjaganya. Dia juga sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Namun jika Shen Qinpeng dilepaskan hari ini dan bawaan yang lain melakukan kejahatan di masa depan, bagaimana dia akan menghadapinya? Meskipun dia enggan, dia hanya bisa membunuh. Pada saat ini, Panatua ke-6 bernama Shen Wendi mengambil napas dalam-dalam, bangkit dari tempat duduknya dan tiba-tiba berlutut di depan Taois Bingking dengan mata yang penuh memohon. Nona, tolong maafkanlah lelaki tua itu untuk kali ini. Lihatlah kesetiaan dia kepada Anda dan keluarga Shen selama ini. Saat itu, 3 lelaki tua bernama Shen Wendi,
Zhen Qinpeng dan Shen Qingqiu awalnya bekerja untuk keluarga Shen. Akhirnya mereka menjadi anggota keluarga Shen. Nona, tolonglah. Begitu Shen Wendi membuka mulutnya untuk berbicara lagi, dia diinterupsi oleh Zhen Qinpeng. Nona, tenanglah. Tolong jangan salahkan perkataan ceroboh dari Panatua ke-6. Setelah mengatakan ini, Zhen Qinpeng menoleh dan menatap Shen Wendi, kemudian berkata, "Saudara Shen Wendi, Nona adalah manusia. Sebenarnya, Anda juga tahu bahwa dia tidak ingin membunuh saya, tetapi masalah ini memang salah saya. Saya rela mati, tolong jangan mempermalukan Nona lagi." Setelah mendengarkan itu, Taoist Bingking teringat di benaknya di masa muda ketika Zhen Qinpeng membawanya untuk bermain dan merawat dirinya sendiri. Hatinya terpelintir seperti pisau dan air matanya jatuh di pipi yang indah, walaupun penampilannya yang terlihat kejam dari luar. Pada saat ini, Panatua Agung Sekte Luar bernama Shen Qingqiu menangis dan gemetar. Dia berlutut berdampingan dengan Zhen Qinpeng dan Shen Wendi dan berkata, "Nona, demi lelaki tua ini, tolong selamatkan nyawa kakak laki-lakiku." "Adik, ini adalah kesalahan kakak tertua dalam masalah ini. Jangan mempermalukan Nona lagi." Zhen Qinpeng meminta maaf dengan penuh penyesalan, memandang Zhen Qingqiu. "Adik, Nona muda menyerahkan masalah yang begitu penting. Namun, kakak tertua mengacaukan masalah ini. Kakak tertua layak untuk mati." Pada saat ini, Panatua ke-12 perlahan bangkit dari tempat duduknya dan menghela napas. "Kepala, waktunya telah tiba." Taoist Bingking sedikit gemetar, air mata menetes. Dia menghadap Zhen Qinpeng dan tiba-tiba kilatan suara muncul di depan Zhen Qinpeng. Dan di bawah tatapan semua orang yang terkejut, dia berlutut ke arah Zhen Qinpeng. "Nona, apa yang kamu lakukan?" Zhen Qinpeng buru-buru bangkit dan ingin membantu Taoist Bingking. "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Taoist Bingking meneteskan air mata lalu berkata, "Kakek, kamu baik kepadaku. Aku akan menyimpan kebaikan kakek selama ini di hatiku." Kemudian Zhen Qinpeng pun bersujud dan berkata, "Sebenarnya lelaki tua ini tahu dengan jelas. Bahkan jika kamu tidak membiarkan aku mati hari ini, namun Panatua dari garis Zian Mendanmai tidak akan pernah membiarkan lelaki tua ini untuk hidup lagi. Nona, lelaki tua ini sangat puas bisa mati di tangan Anda. Di masa depan, tolong jaga diri Anda baik-baik. Jika ada kehidupan setelah kematian, lelaki tua ini masih bersedia melayani Anda dan keluarga Shen." Mendengarkan ini, Taoist Bingking menganggukkan kepalanya. "Nona, lelaki tua ini akan pergi sekarang, jaga dirimu." Setelah Zhen Qinpeng berkata, dia berdiri tegak, berbalik membalikkan tangan kanannya, dan pedang terbang muncul dari udara tipis. Memegang pedang terbang, dia berjalan keluar dari istana Bingking, selangkah demi selangkah. Ketika Zhen Qinpeng mengangkat pedang terbang dan meletakkan di lehernya, dia menutup matanya. Giginya menggigit bibir merahnya dan darah mulai merembes keluar. Lalu Zhen Qingqiu berlutut di luar aula dan berteriak, "Kakak!" Zhen Qinpeng tidak menoleh ke belakang, hanya mengejutkan tubuhnya dan ingin mengayunkan pedang terbangnya untuk bunuh diri. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang dari langit. "Tuan, hentikan!" Detik berikutnya, semburan suara ratusan orang keluar dari langit. "Tuan, tolong, hentikan!" Lalu, pedang terbang di tangan Zhen Qinpeng pun berhenti.
Dan dalam sekejap perahu roh hitam turun secara vertikal dari awan, membawa kepulan debu dan jatuh ke puncak indah Gunung Bingking. Di perahu roh, Daniel membantu Tan Yun dan berdiri di depan orang banyak. Di belakang Tan Yun berdiri lebih dari 800 murid. Semuanya meneteskan air mata jatuh di pipi mereka, menatap Zen Kin Peng. "Maaf tuan, murid ini terlambat." Tan Yun mencengkeramkan dadanya dan membungkuk dengan gemetar. Selain itu, Daniel dan semua murid perkebunan obat ikut berlutut serempak. Zen Kin Peng tersenyum ramah memandang para murid yang akan mengantar kepergian terakhir kalinya, dan ekspresinya menjadi serius. "Semua murid harus mematuhi perintah. Tidak ada yang boleh menangis," ucap Diaken Sen dengan tegas. Di dalam istana, Taoist Bingking berdiri. Pada saat ini dia dan para panatua lainnya diam-diam melihat keluar aula. Zen Kin Peng melihat para muridnya dan berkata dengan keras, "Tidak peduli siapa yang akan menjadi diaken perkebunan obat di masa depan, kalian harus bekerja lebih keras untuk setia kepada diaken baru dan kepala dan maimu. Apakah kalian ingat? Murid akan mengingatnya, tuan," ucap para murid. Hanya Tan Yun yang tidak berbicara. Lalu mata Zen Kin Peng tertuju pada Tan Yun dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak peduli jika Anda menyia-nyiakan jiwa janin Anda, tapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa saudara laki-laki saya tidak bisa mati karena Anda." Waktu itu, selama perekrutan murid dalam, 9 kepala panatua pintu dalam tidak bersedia mengangkat Tan Yun menjadi salah satu murid mereka, menganggap Tan Yun adalah sampah. Meskipun Tan Yun berlatih ratusan tahun, mereka menganggap dia akan tetap menjadi kultivator rendahan. Namun, terbalik dengan panatua agung pintu luar bernama Zen King Q. Dia menganggap Tan Yun adalah jenius dan memiliki banyak rahasia tersembunyi dalam meningkatkan kultivasinya. Saat itu, panatua agung luar memohon kepada Taoist Bingking agar mau menerimanya dan bersumpah jika selama 10 tahun Tan Yun tidak mampu meningkatkan kultivasinya, dia rela bunuh diri untuk dihukum atas kesalahannya. Akhirnya, Taoist Bingking menerima Tan Yun menjadi murid dan hanya menganggap Tan Yun sebagai murid magang saja. Meskipun dia sebenarnya enggan menerima Tan Yun, tapi karena kebaikan panatua agung luar kepada keluarga Sen, jadi dia harus mematuhinya. Meskipun dia mendapatkan cibiran memalukan dari kepala panatua lainnya. "Saya ingin Anda berjanji pada orang tua ini, dan orang tua ini tidak akan mati tanpa penyesalan," ucap Diaken Sen Kin Peng. Tan Yun yang lemah dengan mata yang tegas berkata, "Tuan Diaken, selama ada murid ini tidak akan pernah membiarkan Anda mati." Kata-kata Tan Yun menghadap Taoist Bingking, berlutut dengan susah payah, dan mengatakan yang pertama, "Kepala Panatua, kematian rumput giok kebangkitan memiliki rahasia lain. Rumput giok kebangkitan bukanlah kematian yang tidak disengaja, juga bukan murid kebun obat saya. Zorun memudayakannya dengan baik, tetapi diracuni oleh seseorang dengan sengaja. Ini dapat dilakukan untuk menyingkirkan Diaken Sen atau mungkin yang lain." Tubuh tua Zen Kin Peng bergetar dan dia buru-buru berteriak, "Tan Yun, cepat dan tutup mulutmu." Zen Kin Peng tampak cemas. Dia tahu bahwa setelah kematian rumput giok kebangkitan, tidak hanya dia pergi untuk melihatnya, namun Taoist Bingking dan para panatua lainnya juga ikut pergi untuk melihatnya.
dan mereka tidak menemukan apa-apa tentang diracuni. Pada saat ini, Tois Bingking memandang Tan Yun, matanya dingin. Kepala ini ingin mendengar bagaimana itu diracuni. Jika Anda berbohong, jangan salahkan kepala ini karena kejam. Tan Yun, kepala dan para panetua lainnya telah memastikan bahwa rumput giok kebangkitan tidak diracuni sama sekali. Kamu berbicara omong kosong di sini. Bukankah kamu mencari kematian? Tolong jangan katakan lagi, dan kehidupan adik laki-laki di tangan Anda. Jika Anda mati, maka adik laki-lakiku juga akan mati, ucap Zhen Qinpeng dengan cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri. Zhen Qinpeng buru-buru berbalik menghadap Tois Bingking dan berkata, "Nona, tenanglah. Tan Yun hanya ingin menyelamatkan lelaki tua ini. Jadi dia mengatakan omong kosong. Nona, kehidupan Zhen Qinkyu terkait dengan Tan Yun. Tolonglah maafkan dia." Tois Bingking mendengar kata-kata itu, menatap Tan Yun. Niat membunuh di matanya yang indah berangsur-angsur menghilang dan berkata dengan dingin, "Kepala ini tidak ingin melihat Anda di sini. Sekarang pergilah." Tan Yun menekan amarah di dalam hatinya, berlutut menatap Tois Bingking dengan hormat berkata, 3 hari yang lalu, Zorun, seorang murid tukang, mati sia-sia karena rumput giok kebangkitan. Itu tidak adil. Kepala, tolong beri murid waktu, biarkan murid menyelesaikan kalimatnya, dan Anda tidak akan mengeluh. Suara Tan Yun rendah hati jelas terdengar di telinga semua orang yang hadir. Para murid lainnya juga memohon kepada Tois Bingking untuk membiarkan kakak senior Tan menyelesaikan kata-katanya. Melihat adegan ini, Zhen Qinpeng mengerutkan kening. Tidak tahu harus berbuat apa. Memikirkan Panatua ke-12, Lu berkata pelan dalam hati, "Saya sudah pergi untuk melihat rumput giok kebangkitan dan tidak ada kelainan keracunan. Apa yang bisa dia pahami sebagai murid tukang?" Tois Bingking melihat bahwa Tan Yun benar-benar tidak mematuhi perintah dan wajahnya penuh emosi. Kepala ini akan mengatakan untuk terakhir kalinya, "Sekarang kamu pergi atau kamu akan dibunuh tanpa ampun." Sesaat itu, mata Zhen Qinkyu tegas dan dia berkata dengan keras, "Lelaki tua ini menjamin hidupnya. Tolong biarkan Tan Yun berbicara. Jika dia tidak masuk akal, Nona tidak perlu mengatakan apa-apa. Namun lelaki tua ini akan meminta maaf dengan kematian." Tois Bingking tertegun sejenak, menjulurkan jari dan menunjuk Zhen Qinkyu dengan gemetar. "Kamu mengecewakanku. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu berkali-kali hanya untuk seorang murid seperti dia? Berhenti bicara, aku tidak mau mendengarnya." Begitu Tois Bingking selesai berbicara, Tan Yun berdiri dengan susah payah dan melihat ke arah Tois Bingking. Murid ini tidak punya apa-apa untuk dilakukan, dan murid ini terluka parah. Datang ke sini hanya untuk menyelamatkan Diaken Sen. Jika Anda tidak membiarkan murid ini berbicara hari ini, itu berarti Anda membunuh Diaken Sen secara sengaja. Cepat atau lambat, Anda akan menyesalinya. Kecuali jika Anda peduli dengan nyawa Diaken Sen, maka biarkanlah saya berbicara. Ketika para panatua mendengarkan kata-kata Tan Yun, mereka sangat marah dan berkata, "Tan Yun, beraninya kamu berbicara tidak masuk akal kepada kepala." "Semuanya diam," ucap Tois Bingking. Tiba-tiba di tangan kanannya terangkat. Segera para panatua diam. "Katakan kepada kepala ini apa yang ingin Anda bicarakan," ucap Tois Bingking kepada Tan Yun. Rumput giok kebangkitan memiliki 3 cabang dan 3 daun.
Satu cabang dan satu daun adalah jiwa, yang berarti memiliki jiwa surga, bumi, dan kehidupan. Di antara tiga jiwa, kegunaan utama adalah pertama, untuk obat utama menyempurnakan pil turunan jiwa surgawi. Pil ini memiliki efek magis pada pembudidaya yang jiwa surganya telah rusak. Kedua, dapat digunakan sebagai panduan obat saat menyempurnakan pil membangkitkan jiwa. Ketiga, rumput giok kebangkitan dapat diubah menjadi ramuan jiwa. Ini adalah 5 elemen air dan elemen negatif air. Karena berjiwa 3, 5 unsur milik air dan bersifat feminim dalam air, maka disebut juga akar dari roh abadi. Setelah 3 jiwa mati, ini membutuhkan setidaknya 49 hari, lalu akarnya akan mati secara normal. Akar bagian dalam masih memiliki vitalitas. Selama dibudidayakan dengan benar, itu dapat dilahirkan kembali. Pada titik ini, Tan Yun mematahkan akar dari 5 rumput giok kebangkitan dan melihat bahwa ada akar di akar spiritual yang tebal dari jari kelingking. Ada akar yang layu seperti rambut. Jika akar itu mati secara normal, itu akan menjadi layu dalam 49 hari. Perlahan-lahan, para panatua berserta Zhen Qingpeng dan Zhen Qingqiu mendekati Tan Yun. Semua orang melihat lebih dekat. Memang ada akar jiwa yang layu seperti sehelai rambut di akar spiritual yang dipatahkan oleh Tan Yun. Mereka mengungkapkan keterkejutan di mata mereka karena mereka belum pernah mendengarkan hal tersebut. Mereka hanya tahu bahwa rumput giok kebangkitan adalah panduan obat untuk menyempurnakan pil kebangkitan Zun. Adapun apa yang dikatakan Tan Yun, rumput giok kebangkitan adalah obat utama untuk menyempurnakan pil turunan jiwa surgawi, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Tan Yun melihat hati akar yang layu, mengerutkan kening dan berkata, peracun mengetahui sifat obat dan lingkungan pertumbuhan rumput giok yang meremajakan. Jadi, dia menggunakan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Jenis racun yang hambar dan dirancang khusus untuk eliksir, yaitu bubuk pembunuh, cairan penghancur, dan cairan perusak. Cairan paling beracun adalah cairan penghancur, dan 1 tetes saja bisa membuat rumput giok kebangkitan mati seketika. Yang kedua adalah bubuk pembunuh. Racun itu dapat menghancurkan vitalitas rumput giok kebangkitan, layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan itu akan memakan waktu 1 jam untuk mati dan akan membunuh rumput giok kebangkitan hanya dalam 3 hari atau selama 5 hari. Peracun tahu bahwa Zorun menjaga rumput giok kebangkitan dengan baik, jadi dia pasti akan memilih cairan perusak. Taois Bingking mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melirik para panatua dan berkata tanpa ragu, kalian semua tinggal di sini. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa perintah saya, termasuk para murid perkebunan obat sampai peracun ditemukan. Siapapun yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Kulit kepala Lu penuh dengan keringat halus. Dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Taois Bingking memang meragukan para panatua lainnya. Menurutnya, setelah kematian rumput giok kebangkitan, posisinya sebagai kepala panatua pasti akan digantikan oleh panatua lainnya. Dia mengarahkan pandangannya pada Zhen Wendi dan berkata sambil berpikir, panatua ke-6, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Zhen Wendi membungkuk, lapor kepada kepala, bawaan akan segera memanggil 3.000 binatang penghirup jiwa dan mai. Selama peracunnya ada di sini, dia pasti akan ketahuan. Taois Bingking mengangguk.
Shen Wenli segera menginjak pedang terbang dan pergi. Zhen Qinpeng, Zhen Qingqiu, dan Tan Yun masuk, dan yang lainnya tetap di puncak gunung. Setelah Taoist Bingking berbicara dengan dingin, dia berbalik dan melangkah ke istana Bingking. Zhen Qinpeng menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Anak baik, kamu benar-benar memberiku wajah untuk lelaki tua ini. Zhen Qingqiu memuji dengan suara yang rendah, mendukung Tan Yun dan melangkah ke istana Bingking. Bang! Pintu aula tiba-tiba tertutup dan bergetar. Di istana Bingking, Taoist Bingking duduk dan menatap Tan Yun. Kamu baru saja memasuki perkebunan obat. Bagaimana kamu belajar tentang khasiat obat dari ramuan giok kebangkitan dan penggunaannya dalam alkimia? Lalu bagaimana kamu tahu cara mengidentifikasi rumput giok kebangkitan dan metode keracunannya? Tan Yun membungkukkan tubuhnya dan berkata, lapor kepada kepala. Murid ini telah tertarik untuk mengolah ramuan sejak kecil. Jadi aku membaca buku kuno tentang budidaya eliksir. Benarkah? Taoist Bingking menatap Tan Yun. Kepala ini sangat ingin tahu buku kuno apa yang kamu baca. Tan Yun tampak jujur dan menjawab dengan lancar. Di keluarga murid ada kertas kuno yang telah disimpan selama bertahun-tahun dan tidak diketahui, dan beberapa jenis ramuan dicatat di dalamnya. Itu menjelaskan tentang rumput giok kebangkitan. Murid ini hanya mengetahui berdasarkan catatan di kertas kuno. Melihat penampilan Tan Yun dengan ekspresi tidak berbohong, Taoist Bingking diam-diam berkata, tidak heran dia baru berusia 20-an dan mengetahui hal tersebut. Ternyata dilihat dari kertas kuno. Kamu sedang terluka, kamu bisa mundur sekarang, kata Taoist Bingking dengan sungguh-sungguh. Baik, murid pamit keluar, ucap Tan Yun dengan membungkuk sambil memegangi dadanya dan berjalan keluar dari aula dengan gemetar. Zhen Qinpeng menghentikan Tan Yun dan memasukkan 3 pil penyembuhan ke tangannya. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Cepat ambil pil itu dan pergi keluar aula untuk menyembuhkan lukamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, datanglah ke saya. Keesokan harinya, Penatua ke-6 kembali ke istana Bingking dengan penuh semangat dan berteriak, orang yang meracuni telah ditemukan. Tiba-tiba 9 Penatua bahagia. Hanya kilatan kepanikan yang muncul di mata Penatua ke-12. Dia berpura-pura batuk, menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan menelan ramuan merah darah di telapak tangannya. Penatua ke-6, siapa pelakunya? Tiba-tiba pintu aula terbanting terbuka. Taoist Bingking terbang dan memancarkan niat membunuh. Shen Wenli, Penatua ke-6, membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan jujur, lapor kepada kepala. Li Ziquan, seorang murid dari Penatua ke-12, telah meninggal di pegunungan 500 mil di sebelah timur dari perkebunan obat Lingshan. Saya percaya bahwa orang yang meracuni adalah dia. Li Ziquan? Taoist Bingking tiba-tiba menoleh dan menatap Lu. Penatua ke-12, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Lu melangkah maju 1 langkah, dahinya dipenuhi butiran keringat dan wajahnya pucat. Kepala, bawahan ini memang bersalah. Bahwa ada murid seperti itu yang memiliki hati yang kejam. Ini semua adalah salah bawahan yang tidak mendidik dengan benar. Dengan mengatakan itu, Lu tampak terburu-buru dan dia memuntahkan seteguk darah. Ini adalah siasat Lu yang licik sebagai penyamaran, karena obat mujarab berwarna darah yang baru saja dia telan di perutnya adalah pil menghapus ingatan. Setelah mengambilnya, dia dapat menghapus ingatan yang memerintahkan Li Ziquan untuk menyebabkan 5 rumput giok kebangkitan mati secara tak terduga. Dalam pemusnahan, jiwanya rusak yang menyebabkan wajahnya pucat dan darah menyembur dari mulutnya. Kemarahan Tan Yun mengamuk di dadanya dan hatinya teguh. Lu, tunggu saja. Cepat atau lambat, suatu hari saya akan merobek topengmu di depan umum, merusak reputasimu, dan mengekspos mayatmu ke hutan belantara. Pada saat ini, Tan Yun tidak terkejut dan mengidentifikasi Lu. Tan Yun dia bisa menilai
bahwa Lu telah mengambil Yan Yidan berdasarkan bau yang terkandung dalam darah Lu. Namun, berdasarkan pencapaian para alkemis hebat dari Panatua Alkimia di sini, itu tidak mungkin untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, Lu telah menghapus ingatan Li Ziquan. Jika dia mengidentifikasi Lu dengan gegabah, dia harus menjelaskan kepada semua orang bagaimana menilai bahwa Lu telah mengambil pil penghapus ingatan. Pada saat ini, tatapan dingin Taoist Bingking tetap di tubuh Lu. Pada akhirnya, dia tidak memeriksa ingatannya, tetapi berkata tanpa ragu, "Untungnya, kamu tidak mengajari cara melakukan tindakan keji seperti itu kepada muridmu. Jika kamu melakukannya, kepala ini akan bertindak kejam kepada Anda. Mulai sekarang, Anda akan berlutut di perkebunan obat tempat rumput giok kebangkitan dibudidayakan. Tanpa perintah kepala ini, Anda tidak diizinkan untuk meninggalkannya." Setelah Taoist Bingking berkata, dia berbalik dan berjalan menuju istana. Para panatua segera pergi ke setiap alam rahasia kecil untuk menemukan rumput giok kebangkitan tingkat 8. Siapapun yang dapat menemukannya akan diberi hadiah. Bawahan patuh, semua panatua menjawab dan pergi. "Kamu dasar wanita jalang, kamu membuatku berlutut di perkebunan obat untuk mempermalukanku. Aku Lu bersumpah bahwa cepat atau lambat aku akan menjadikanmu budakku." Lu marah, menembakkan pedangnya ke langit dan terbang menuju perkebunan obat Lingsan. Tan Yun melihat ke arah Lu dan mundur. Matanya yang berbintang berkedip dengan cahaya dingin. "Biarkan kamu hidup selama beberapa hari lagi. Dan hari ketika singa naga emas dan kera iblis pembanten surga bangun, itu akan menjadi hari terakhirmu." Setelah itu, Tan Yun, Daniel, dan para murid meninggalkan istana Bingking. "Nona, apakah Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan Lu?" Zhen Qingpeng mengerutkan kening. "Tentu saja aku tidak percaya." Mata indah Taoist Bingking menjadi semakin dingin, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa. Tetapi suara yang indah itu sangat yakin. "Aku berani menyimpulkan bahwa kematian dari rumput giok kebangkitan adalah Li Ziquan yang disuruh oleh Lu." Zhen Qingpeng gemetar. Lelaki tua ini bodoh dan tidak melihat petunjuk apapun dari Lu. "Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa melihatnya, Nona." Bibir merahnya sedikit terbuka dan kalimat berikutnya membuat Zhen Qingpeng dan Zhen Qingqiu berdiri di tempat. Di mata yang keruh ada warna yang sangat bersemangat. Mata Taoist Bingking ada ekspresi percaya diri. "Mungkinkah sebagai seorang alkemis saya masih tidak bisa mencium konsumsi Yan Yidan oleh Lu saat itu?" "Apa?" Zhen Qingpeng dan Zhen Qingqiu melebarkan mata mereka dan berseru, "Nona, jadi Anda telah dipromosikan?" Dan kemudian Taoist Bingking menjawab dengan mengangguk, "Ayah Lu adalah panatua keempat dari Xianmei dan Mai. Sekarang aku tidak bisa menyentuhnya." Segera Zhen Qingpeng dan Zhen Qingqiu setuju dan berlutut di depan Taoist Bingking bersama-sama, dan mereka sangat gembira. Lelaki tua ini mengucapkan selamat kepada Nona yang sudah dipromosikan menjadi alkemis tingkat rendah. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.